Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan dengan NIM 2200018294 dari kelas G. Di sini saya akan presentasikan hasil rangkuman dari materi 1 sampai 4. Untuk tugas 1A yaitu masuk ke WA Group. Nah, di sini adalah bukti bahwa saya telah masuk ke WA Group. Ini nomor WhatsApp saya dan ini adalah nomor dosen pengampu. Untuk tugas 1B pemasangan tools agenda. Nah, di sini adalah bukti sebagai saya telah memasang tools agenda di smartphone saya. Dan untuk tugas 1C itu membuat akun GitLab. Ini adalah bukti bahwa saya telah membuat akun GitLab. Untuk tugas 2A yaitu konsep client side dan server side. Untuk client side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client side scripting. Contoh dari client side scripting antara lain HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, dan jQuery. Untuk server side scripting merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server adalah web server yang sudah telah terintegrasi oleh web engine. Di sini peran web engine ialah memproses semua script yang ada termasuk kategori client side scripting. Web engine biasanya harus diinstal dalam komputer dari bagian terpisah web server. Contoh dari server-side scripting ini antara lain ASP, PHP, JSP, ColdFusion, Lasso, dan SSI. Untuk tugas 2B yaitu menginstal aplikasi editor. Di sini saya menginstal aplikasi Shopintext. Untuk tugas 2C yaitu web server lokal. Di sini saya menginstalkan aplikasi. Untuk tugas 3D yaitu invite member di GitLab. Nah, di sini saya telah menginvite dosen pengampu Ali Tarmuji. Lanjut untuk tugas 2E yaitu pemasangan Git client. Nah, di sini saya mendownload aplikasi Visual Studio Code. Untuk tugas 3A, pemahaman HTML. Pengertian HTML. HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Singkatan dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup. HTML disusun berdasar kode dan simbol tertentu yang dimasukkan ke dalam sebuah file atau dokumen, sehingga bisa ditampilkan pada layar komputer dan bisa dipahami oleh para pengguna internet. Memahami setiap kata yang tergantung, hypertext sendiri dimasukkan sebagai metode yang digunakan untuk berpindah halaman ke halaman lain, usai mengklik tulisan atau simbol yang muncul di halaman website. Lanjut, fungsi HTML. Fungsi utama HTML untuk membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. Seluruh halaman website yang ada di internet dibuat dengan HTML, tak ada pengecualian. Sebagai dasar website yang dibuat tentu memiliki beberapa fitur. Dibuat menggunakan JavaScript untuk mengatur perilaku web, implementasi bahasa pemrograman server PHP, dan mendesain web menggunakan CSS. Semua bahasa ini dapat diaplikasikan jika web memiliki bahasa HTML sebagai dasarnya. Lanjut, sejarah HTML. HTML pertama kali dikembangkan oleh Tim Berners-Lee dari organisasi European Organization for Nuclear Research atau CERN tahun 1960. Markup Language atau HTML ini diciptakan oleh suatu perusahaan penjual perangkat keras dan lunak, yakni IBM atau International Business Machines. Sekitar era 90-an, IBM menciptakan sebuah bahasa yang menggunakan tag atau simbol dengan teks dalam sebuah dokumen. Bahasa yang diciptakan oleh IBM ini dikenal dengan sebutan Markup Language atau Generative Markup Language. Untuk tugas 3B yaitu memformat paragraf dengan HTML. Sebagai tag T, paragraf
untuk menandai suatu paragraf akan bisa dibatasi oleh satu baris kosong. Ini contohnya, ini codingannya, dan ini adalah hasilnya. Lanjut, untuk 3C pencetakan font huruf dengan HTML. Tag atribut B digunakan untuk membuat kalimat bercetak tebal. Tag atribut I digunakan untuk membuat kalimat bercetak miring. Tag atribut U digunakan untuk membuat kalimat bergaris bawah. Ini sebagai contoh codingannya, dan ini adalah hasil codingannya. Untuk tugas 3D itu teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Sub, bagian yang dicetak tinggi. Sub, SUB sebagai bagian yang dicetak bawah. Ini contoh codingannya, dan ini hasil codingannya. Lanjut untuk tugas 3E, tag ganti baris. Tag BR untuk berpindah ke baris berikutnya. Ini contoh codingannya, dan ini hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk tugas 3F, tag font di HTML. Tag font face untuk mengubah font yang ingin digunakan. Tag font size untuk mengubah size huruf yang diinginkan. Dan tag font huruf untuk mengubah warna pada huruf. Ini contoh codingannya. Untuk tugas 3G, menyisipkan gambar dan ancor link di HTML. Sebagai tag IGM search gambar, file gambar yang mempunyai ekstensi GIF, JPG, PNG. Ini contoh codingannya, dan ini adalah hasil codingannya. Untuk tugas 3H, pemformatan tabel di HTML. Untuk tag table, mendefinisikan sebuah table. Untuk tag TH, mendefinisikan style header table. Untuk tag date, mendefinisikan header table tanpa scroll. Untuk tag TR, mendefinisikan baris tabel. Untuk tag D, mendefinisikan kolom tabel. Tag caption digunakan untuk judul table. Ini contoh codingannya, dan ini adalah hasil codingannya. Untuk tugas 4, from dan div. Untuk tag frame set, mendefinisikan himpunan frame. Untuk tag frame, mendefinisikan frame. Untuk tag A-frame, mendefinisikan sebuah frame inline. Ini contoh codingannya, dan ini hasil codingannya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal